Kang Vicky kan ikut membangun BCCF ya, maksudnya dari awal dengan beberapa orang Bandung gitu kan. Iya. Itu gimana sih ceritanya waktu membangun BCCF ini dan apa yang melatar belakangi Kang Vicky dan teman-teman waktu itu untuk membangun BCCF ini? Ya, BCCF Bandung Creative City Forum itu sebetulnya kalau saya pribadi ngurusin bisnis juga, Vin. Jadi kan biasa gini, kalau saya membahasakannya, urusan forum kota itu tuh organisasi tersier, tier 3. Tier 1 pasti urusan bisnis dong, dapur, ya kan, untuk kita hidup. Tier 2 itu organisasi yang homogen, yang biasanya kan asosiasi profesi itu. Fashion, arsitek, KIK kan udah ada. Nah kemudian, wah udah tahu nih sama kita punya jaring pengen naikin kelas. Ya udah lintas, akhirnya lintas komunitas. Ada arsitek, Kang Emil, ada seniman, ada yang teman-teman. Dan itu kan bisa Gustaf, ada Makers Brotherhood gitu ya. Dulu ada Bang Budi Dalton, Tegep almarhum, ada teman-teman yang lain. BCCF itu sebetulnya awalnya saya, Kang Emil, sama Gustaf. Jadi Kang Emil itu adalah finalis juara di tahun 2000-an berapa gitu untuk desain. Gustaf juga setelahnya, saya di fashion, British Council. Terus kemudian British Council mulai bicara tentang kreatif ekonomi, kreatif industri. Saya diajakin, pada diberangkatin tuh ke Inggris. Pas saya sama Kang Emil juga sebulan, harus 3 mingguan lah keliling Inggris tuh, ada 3 kota, ketemu sekitar 30-an stakeholder industri kreatif. 2007 tuh. 2007. Nama programnya di Catalyst. Kita ketemu sama John Newbegin, ketemu Charles Landry, ketemu tokoh-tokoh lah dari ekonomi kreatif, industri kreatif, Creative City. Akhirnya ada referensi. Dan kebetulan Bandung pada saat itu kita ingin ubah, kita ingin warnai tapi nggak ngerti caranya gimana gitu. Ya udah kita bikin forum aja lagi gitu kan, Bandung Creative City Forum. Itu sih, jadi ini ingin membuat piloting sih, sesederhana bikin aktivasi kecil tapi lebih sustain. Jadi isinya adalah kreativitas, ekonomi dan urbannya dari infrastruktur kotanya. Intervensinya di 3 itu sih. Tapi makin kesini sektornya makin lengkap ya? Lengkap, karena ya dulu kan Kang Emil pertama, Ridwan Kamil ketua, saya wakil ketua. Terus kita saran-saran ke pemerintah gitu. Dari dulu emang kita kerjanya tim saran-saran. Terus kok nggak semuanya bisa di ini gitu. Ya udahlah kalau gitu kita coba yuk bikin narasi, ini gaya-gayanya aja. Komunitas mengambil alih kota gitu. Jadi ketua BCCF kita dorong jadi wali kota, kejadian. Nah ini kan akhirnya jadi best practice ya, jadi akhirnya jadi inspirasi, jadi referensi dan seterusnya. Itu hoki juga sih. Dari BCCF itu terus membangun ICCN. Nah itu apa yang melatar belakangi Kang? Dan boleh diceritain sedikit nggak tentang ICCN? Iya, ICCN sebetulnya BCCF yang dengan jejaring seluruh Indonesia. Jadi ternyata inisiatif BCCF itu ada di beberapa kota kabupaten yang lain. Ada di 20 kotaan. Akhirnya kan saling ketika berkunjung ada acara kegiatan tuh saling belajar. Dikontak BCCF, dikontak ini ada yang dari Solo, ada yang kontak. Ada yang dari Malang, ada dari Kendari, dari mana. Ternyata ada, Vin. Ini inisiatif sejenis yang lintas komunitas. Nah 2015 akhirnya waktu itu barengan dengan ulang tahun konferensi Asia Afrika ke berapa ya, 60 tahun gitu kalau nggak salah atau berapa. Itu kita bikin namanya Creative Cities Conference di Bandung, undang 20 yang udah ada ini. Ternyata dibuat serius bulan April saya ingat. Ya udah akhirnya bersamaan wali kota Solo juga datang iya benar, Surakarta betul, wakil wali kotanya yang datang. 2015 bikin MOU dengan Kang Emil, wali kota Bandung. Ya udah kita bikin deh
acaranya apa ya? Terus kita menemukan ada namanya 10 prinsip kota kreatif. Yang kita sebut prasyarat jadi kota kreatif yang lebih semua fleksibel. Nah, baru didirikan ICCN itu di September 2015. Pada saat itu saya belum langsung aktif karena saya masih ketua BCCF. Setelah Kang Emil saya. Jadi teman-teman, ketua pertamanya Pak Paulus Mintarga, kalau misalnya pernah dengar Rumah Atsiri, pernah tahu Greenhouse Hotel ya di Jogja atau Rumah Turi di Solo, itu beliau. Pak Paulus membangun fondasi dari si ICCN. Nah, seiring sejalan saya dipercaya di conference yang ketiga di Makassar. Jadi ketua, saya BCCF-nya udah selesai kan. Jadi saya maulah, saya akhirnya dipercaya dan mau juga bersedia lah untuk ICCN. Dan sekarang udah keren banget sih. Ternyata memang DNA orang Indonesia kreatif itu memang ada. Jadi itu yang membuat kita selalu bangga. Presentasi saya pertama kalau di forum-forum internasional kreatif itu pasti peta Indonesia dengan facts in number-nya. Indonesia adalah negara dengan 17.000 pulau, dengan 1.300 lebih tradisi, dengan 700 lebih bahasa, dengan 300 ethnic group. Semua teradministrasi di 514 kabupaten kota. Sehingga kita membangun Indonesia kreatif melalui kolektif kreativitas kabupaten kota. Karena narasi perbedaan ini yang menjadi kunci. Lebih gitu, Vin. Jadi kenapa harus inisiatif seperti ICCN itu penting. Kita dapat dulu narasi kolektif nasionalnya untuk kita bisa turunkan. Karena kalau cuma satu, kan Bhinneka Tunggal Ika itu bukan berarti Indonesia satu itu semua harus disamaratakan, diseragamkan. Kan enggak. Justru kekayaan utamanya ya dari kekayaan budayanya. Itu strong banget sih. Story-nya, narasinya itu strong banget. Bantuin. Siap, Kang. Terus di ICCN itu ada 11 jurus kota kreatif dengan Cata Eka Daksa. Nah, itu boleh dijelasin nggak, Kang? Cata Eka Daksa itu? Ya. Jadi ada 10 prinsip dan 11 jurus gitu kan. Kan kalau kita ngomong mirip-mirip kan udah 10-11 aja lah. Itu sebenarnya nyari angka cantik aja sih. Enggak. Sebenarnya ada beneran. Kita kumpul-kumpul tapi gitu ya? 10 prinsip kan tadi saya bilang prasyarat. Kota kreatif adalah kota yang menjunjung tinggi HAM. Kota yang memuliakan kreativitas, kota yang selalu ada mengedepankan inklusivitas, kota yang bertumbuh dengan lingkungan yang lestari, kota yang hadir dengan fasilitas umum yang layak. Itu syarat-syarat semua 10 totalnya. Nah, kalau Cata Eka Dasa ini, jadi bukan daksa jadi dasa, Cata Eka Dasa. Jadi sebenarnya ini ada yang bikin namanya juga sih. Ada Vinka. 11 jurusnya udah ada tapi dinamainnya masih Vinka. Ada penulis lumayan terkenal. Udah beberapa novel jadi cerita si Vinka. Aku setuju itu. Jadi Cata Eka Dasa itu rangkuman, kumpulan dari inisiatif-inisiatif komunitas untuk membangun kotanya. Kita kumpulin, ketemu 11. Ya, bahwa ada forum lintas komunitas kreatif itu sebagai prime movernya, main generatornya. Ada komite ekonomi kreatif itu untuk menjadi moderator lintas OPD ya, dinas SKPD di pemerintah daerah. Karena ekonomi kreatif ini kan lintas bidang ya, lintas kementerian. Ada di perdagangan, ada di perindustrian, ada di hukum juga, ada di infrastruktur juga, ada di dinas pertamanan, ada di dinas perairan juga kan ngomongin infrastruktur sungai apa dan seterusnya juga semua ada. Nah, jadi itu semua dikumpulin jadi 11. Jadi ini semacam sebetulnya approach buat teman-teman kayak modul, Vin. Mau bikin kota kreatif gimana ya? Syaratnya ini kita checklist ya. Ya udah minimal mana dulu yang paling memungkinkan dari 11 ini. Jadi kayak ada menu memudahkan kerja aja. Karena kan kita komunitas mah terbatas ya. Jadi kita harus punya cara-cara pendekatan yang membuat kerja kita lebih mudah lah. Gitu. Menurut Kang Vicky nih, pandangan Kang Vicky terkait dengan perkembangan industri kreatif di Indonesia saat ini kayak gimana? Yang paling kita harus beruntung tadi, modal dasar kita, perbedaan kita yang luar biasa. Karena inklusivitas itu adalah kunci menjadi kreatif. Nah, perbedaan itu keragaman
modal yang utama, tapi mengaktifasinya dengan inklusivitas. Yang kedua, kita ini negara berkembang yang mau maju. Kerenan kita kreativitasnya daripada negara maju karena masalahnya lebih banyak. Kita mah urusan jalan di trotoar juga banyak masalahnya. Kalau di negara maju udah beres, semua udah rapi, semua udah diurusin pemerintah. Kalau orang kreatif itu biasanya kalau kepepet baru kreatif. Salah satunya kan begitu, ini masalahnya nggak beres-beres, ya udah. Jadi laboratorium hidupnya banyak di Indonesia, masalah yang harus diselesaikannya banyak. Kan startup kan begitu, mencari bisnis opportunity kan dari permasalahan yang untuk di-solve. Ditambah sebetulnya kita ini punya bonus demografi. Beruntungnya ini dalam waktu dekat tuh emang dalam waktu dekat ini ada masa emas Indonesia ya. Ini yang semuanya harus kemudian kita juga nomor 4 dunia untuk isu pasar digitalnya, industri digitalnya. Dan kita punya banyak narasi karena tadi modalnya. Saya mau bikin cerita dari bahasa aja 700 bahasa. Ada satu bahasa ya, bahasa Sunda kan kita tahu ada bahasa yang buat orang tua, buat seumuran, ada yang kasar banget gitu. Di semua bahasanya ada turunan lagi. Coba bikin produk dari nyeritain turunan bahasa gitu. Ada produk dari 17 subsektor, dari filmnya, seni pertunjukannya, kulinernya, dari nggak akan habis. Jadi artinya buat saya industri kreatif itu adalah ekonomi Indonesia hari ini dan masa depan. Nggak ada yang lain. Oke. Jadi penasaran nih. Kalau harapan Kang Vicky terkait dengan industri kreatif in the next 5 years in Indonesia apa? Yang pertama pasti adaptif dan transformatif ya. Artinya memang kita ada disrupsi besar nih, disrupsi pandemi, dan khususnya sebetulnya masa depan itu nggak jauh dari teknologi. Bicara disrupsi terbesar yang di depan mata yang sudah ada sebetulnya adalah second wave digital disruption. Ini diperkenalkan sebetulnya sama Mas Komut ya, terima kasih Mas Yusutama, Subandio yang ngasih ajaran ini. Jadi masa depan Indonesia itu karena disrupsi yang begitu besar, plus sebetulnya ada eranya 5G, dan juga ada Mas Komut juga. Tapi poinnya adalah yang paling penting tadi transformatif adaptif itu kata kunci yang khususnya di industri kreatif Indonesia adalah bisnis model. Harus ada moderator yang bisa mengagregasi. Jadi kata kunci lembaga agregator itu menjadi penting. I see. Jadi yang perlu didorong ya sekarang adalah bagaimana monetisasinya, strategi monetisasi. Ya dari pendekatan bisnis model. Pemerintah coba hadir membangun ekosistem ya. Dari sisi akses pembiayaan, mulai digedein KUR yang tadinya hanya 500 juta jadi 20 miliar. Bisa mengambil peran sebagai seed capital. Kemudian akses market, Undang-Undang Cipta Kerja PP 7 2021 mewajibkan pemerintah belanjanya itu 40% untuk UMKM. Berarti setara dengan 320-an triliun. Belanja capexnya BUMN, ada program Chief Erick Thohir, itu 14 miliar wajib untuk UMKM. Itu ada sekitar 27 kategori produk. Potensinya sekitar ke depan kalau misalnya udah semua full bisa puluhan triliun juga. Jadi ini luar biasa sebetulnya. Sekali lagi tantangan buat pelakunya adalah si bisnis modelnya sih yang adaptif dan transformatif. Benar sih. Ya kan? Iya, sebagai pelaku usaha Iyalah. yang merasakan. Sama saya juga sebagai pelaku usaha yang bikin 10 usaha 9-nya gagal. Tapi kita belajar Wajar dari kan? kegagalan. Wajar kan? Ya kan? Iya. Kayaknya semua pengusaha yang sukses jumlah gagalnya lebih banyak dibanding banyak. berhasilnya. Ya, Itu makanya. udah based on research ya, semuanya kayak gitu. Makanya harusnya Vokraft ke depan harus bikin sesi bukan success story tapi failed story. Iya benar juga. Menarik. Karena Oke. orang bener nggak? Iya benar. Karena faktor kegagalan tuh Vin nggak lebih kalau saya percaya lebih sedikit. Karena kalau jalan sukses mah ada 1000 jalan kata Roma juga. Tapi kalau gagal mah nggak lebih dari 5, Vin sok apa? Masalah kecerobohannya nggak teliti, nggak relevan dengan zaman, terus putus cinta sama partner, nggak jauh lah itu lagi. Sebenarnya kita jatuh ke lubang yang sama sebenarnya dengan
sistem berbeda karena mungkin bisnisnya berbeda, partnernya berbeda, situasi berbeda. Nggak teliti di kontrak. Failed story itu ketelitian kan? Failed story itu perlu diglorifikasi. Pokraf ya bikin ya. Saya boleh lah jadi co-host ya. Sebagai banyak gagal. Aduh, aku juga udah banyak kan gagalnya. Enggak. Tapi ya kita semangat lah. Kita mencoba terus. Iya harus. Oke. Kita ngomongin anak muda sedikit nih Kang. Menurut Kang Vicky, mental apa yang perlu dimiliki oleh anak muda kreatif saat ini? 3 aja, 3 mental yang perlu dimiliki oleh anak muda kreatif saat ini. Supaya bisa survive terus. Oh gitu. Untuk anak muda ya. Saya lagi mikir yang nggak biasa-biasa sih jawabannya. Kalau biasa-biasa kan pasti banyak ya. Harus adaptif, harus selalu semangat belajar apa segala macam. Tapi ya tadi, pertama mungkin berani gagal. Ya kan? Jadi kalau kita berani gagal, kita akan selalu nyoba yang baru. Nggak akan punya ketakutan, langkah apa segala macam. Yang kedua, ya tadi harus punya banyak teman aja dan sedikit mungkin musuh gitu. Jadi memitigasi segala sikap perilaku kita gitu, ngejagain gitu. Tapi ya kalau mau ngetes punya teman banyak, lakukanlah perbuatan yang dia paling benci. Iya dong. Kalau misalnya di teman beneran mah gak akan kabur gitu. Uji cobanya jangan yang kita seneng-seneng ke mereka dia seneng aja gitu. Itu kedua. Terus yang ketiga apa ya pemuda deh. Ya take over your future bahasa saya. Oh apa tuh? Ada deh. Ada deh. Udah dipakai ya sebenarnya untuk tadi. Intervensi masa depan Vin dengan sebetulnya kalau misalnya masih kuliah atau sekolah mulai kerja, mulai nyoba yang baru, artinya gitu, mulai kerja atau mulai jadi bikin bisnis kecil-kecilan. Karena ketika kamu punya sesuatu yang sebenarnya itu harusnya di masa depan kamu, kita harus jadi memaksa kita belajar banyak gitu. Saya punya bisnis ketika kuliah, akhirnya saya mengoptimalkan status saya mahasiswa, SPP saya bayar sekian rupiah gitu, yang hanya dapat ujung-ujungnya kan selembar kertas Vin, kalau kuliah mah ijazah. Tapi saya bisa kalau misalnya ternyata dosen saya ini kan pakar-pakar. Kalau saya di luaran ini kalau misalnya saya konsultasi bisnis bayar. Tapi karena saya statusnya mahasiswa dia, ya udah saya sekalian aja. Kan biasanya gitu. Terima takdir aja mahasiswa. Dosennya datang bikin case study apa. Kalau saya kan ngacung. Pak, saya punya warnet. Pak, saya punya clothing. Pak, saya pernah punya bikin susu kemasan. Gimana kalau dosen akuntansi? Gimana Pak laporan keuangan nih? Dibuatin nggak sama dosennya? Pasti dibuatin, diterangin kan namanya dosen gitu. Ya udah saya tinggal jadi tahu caranya. Punya bisnis minimal itu kan. Jadi mengupgrade dan mempercepat take over your future itu mempercepat durasi waktu. Saya punya pegawai dulu. Kerja sama saya, ikut sama saya dari SMA, kelas 2 udah seizin orang tua, jaga toko, pulang sekolah, jaga toko, sampai dia lulus dulu dia kuliahnya di Universitas Widyatama di Bandung, jurusan akuntansi. Itu sampai lulus S1 dia kerja sama saya. Akhirnya kan bukan hanya jaga toko dong, sambil dia kerja sambil kuliah gitu, dia beres namanya Edelweiss, Edel dimanapun kamu. Mudah-mudahan masih ingat. Itu dia datang ke saya, Mas, dulu saya dipanggilnya Mas aneh pisan. Jadi orang Bandung pisan terus dipanggilnya Mas. Tapi sama orang-orang airplane ya dulu dipanggilnya Mas. Saya mau kerja ya mau ngelamar kerja lain ya, boleh ya? Oh boleh lah, silahkan kan kesempatan kamu untuk ini kan udah lulus kuliah. Terus nggak lama, nggak seminggu 10 hari dia datang lagi saya, Mas, saya diterima jadi area supervisor manager salah satu brand rokok besar di Jawa Tengah gitu. Di level itu. Padahal dia baru lulus, fresh graduate. Ternyata kita apa coba lihat kalau job requirement. Pertama kan sarjana biasa, pendidikan lah. Yang kedua kan pengalaman. Experience. Bayangin kita bisa shortcut hidup kita yang 5 tahun harusnya kita hadapi mulai ya karirnya kecil-kecil gitu. Tapi karena kita udah mulai beraktivitas lagi kuliah, nggak ada yang mubazir gitu. Itu yang saya maksud take over your future. Ambil alih, intervensi masa depan kan. Keren nggak? Keren. Itu judul itu sih sebenarnya dulu season saya di Airplane, jadi keren juga, lumayan lah. Tepuk tangan nanti. Itu pas saya bilang
take over your future, nanti ada efek-efek itu Vin, masa depan ruang waktu gitu. Oke. Pas banget nih kita tadi tepuk tangan dan ini terakhir Kang. Oke. Boleh closing statement Kang dan kasih pesan, saran untuk para orang kreatif yang nonton podcast ini. Orang kreatif mah ya yang pasti selalu mencari referensi kan. Mudah-mudahan podcast kita ya khususnya podcast Fokraf pasti keren lah. Tapi mudah-mudahan tidak tidak jatuh image-nya karena saya narasumbernya. Ya enggak lah Kang, justru naik ini. Ini sebenarnya kan gitu, merendah dulu. Ini sebentar belum biasanya itu di akhir tuh ada sesuatu. Sambil mikir juga sih sebenarnya. Jadi si closing statementnya adalah gini sih Vin, kalau saya sih percaya 4 hal ya. Saya tidak pernah mau menyia-nyiakan waktu saya karena saya tahu dan saya ingin mengerjakan semuanya dengan baik karena saya tahu ini ada yang memonitor saya dan at the end of the day saya harus mempertanggungjawabkannya. Jadi nggak pernah mau. Yang kedua saya tahu pekerjaan saya itu harus dikerjakan sungguh-sungguh karena nggak ada orang lain yang bisa ngerjain. Jadi kalimatnya itu saya tidak ada orang yang bisa mengerjakan pekerjaan saya kecuali saya. Oleh karena saya bersungguh-sungguh, nggak bisa digantiin. Gitu. Kita sebut lah di kantor Fokraf, siapa struktur manajemen yang kita anggap katanya low di bottom line management gitu ya, yang paling rendah. Tapi kalau yang bersangkutan nggak ngantor, yang pusing sekantor. Iya betul. Ya kan? Jadi nggak ada yang nggak penting kerjaan itu. Semua penting. Jadi saya menganggap bahwa apapun itu pekerjaan kita penting. Kita ini mau kecil, ini berkomunitas apa segala macam, percaya. Tapi tadi syaratnya nggak ada yang orang lain melakukan itu. Makanya kita bersungguh-sungguh. Yang ketiga saya percaya Vin, rezeki saya itu nggak akan bisa diambil sama kamu. Nggak ada orang yang bisa ngambil rezeki saya, nggak bisa ditukar. Jadi oleh karenanya saya tenang. Jadi udah kalem aja. Orang kreatif juga banyak orang yang kerja dari rumah santai-santai tuh kaya raya. Gitu. Benar nggak? Banyak. Kenapa gitu ya? Santai tapi kaya raya gitu. Karena emang udah ada jalannya. Tapi poinnya adalah ya kita tenang aja. Toh yang keempat, akhir perjalanan kita kan kalau saya muslim itu 2 kali 1 doang, pakai kain kafan doang selembar. Ya, berbekal lah. Jadi si orang kreatif harus bersungguh-sungguh. Ini 4-nya ya. 4 tuh harus bertanggung jawab. Yang kedua itu harus bersungguh-sungguh. Yang ketiga harus menikmati, tenang aja. Ya. Yang keempat itu harus memberikan manfaat juga, bukan hanya buat dirinya, tapi buat masyarakatnya, buat konsumennya, buat kliennya. Karena kreativitas itu anugerah. Gak semua orang diciptakan nilai kreativitasnya tinggi, walaupun semua bisa belajar. Dan saya Vin, saya ini bukan orang kreatif by takdir, karena saya kuliahnya di manajemen ekonomi, disuruhnya menghitung gitu kan, bisnis. Berbeda dengan kuliah teman-teman yang di desain misalnya atau di teknologi apa dan seterusnya, memang udah given lah. Atau saya gambarnya jelek juga gitu, tapi saya belajar. Jadi itu. Jadi beruntung buat teman-teman orang kreatif di Indonesia. Semuanya ada, tinggal kita memberikan manfaat sih pada akhirnya. Karena pada satu titik itu adalah pencapaian yang paling hakiki buat orang kreatif. Demikian, terima kasih. Oke nggak? Oke banget. Mantap banget ini, aduh. Aku udah degan ya. maaf udah ngomong berapa kali nih aku ngomong. Boleh minum ya. Oke, terima kasih ya Kang Vicky sudah sharing di Voice of Orang Kreatif. Nah, buat yang mau tahu Kang Vicky lebih jauh bisa follow Instagramnya Kang Vicky di @apa Kang? Vicky Satari, Fanta India, Kilo India, Sierra Alpha Tango Alpha Romeo India. Vicky Satari, bukan VICKY, bukan VIKI, bukan PIKI. Ini F-nya bukan pakai P gitu. F-nya Fanta ya. Fanta. Oke. Dan terima kasih juga buat orang kreatif yang udah nonton podcastnya sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Fokraf.
Dan bisa juga dengerin di Spotify-nya Vokraft. Dan jangan lupa gabung komunitas orang kreatif di Facebook-nya Vokraft. Gimana caranya bisa gabung ke komunitas orang kreatif? Tinggal klik link description box di bawah ini. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih, dadah!